Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 1931041177 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Kesehatan Jasmani dan Rekreasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kemudian mempraktikkan teknik pada permainan bulu tangkis, yaitu teknik drop shoot. Selamat menyaksikan. Jadi, sebelum saya melanjutkan materi tentang teknik drop shoot dan video teknik-tekniknya, alangkah baiknya jika saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih bulu tangkis itu. Nah, permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya terdiri dari rujukan pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok sehingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai. Jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya, sehingga ada sederet peraturannya yang harus kita pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini. Kemudian ada dua jenis pukulan drop shot. Yang pertama yaitu drop shot yang biasa dikenal dengan permainan bulu tangkis, yaitu slow drop shoot dan fast drop shoot. Slow drop shoot merupakan pukulan yang dilakukan dengan tenaga sembaran yang halus dan pelan sehingga kok benar-benar jatuh di dekat net lawan. Sedangkan fast drop shoot dilakukan dengan tenaga sembaran yang halus tapi agak bertenaga sehingga cocok meluncur cepat tapi tidak kuat. Tips cara melakukan pukulan drop shoot dalam bulu tangkis, yaitu yang pertama, pergunakan pegangan forehand, pegang raket pada posisinya di samping bahu. Yang kedua yaitu posisi badan menyamping atau vertikal dengan arah net. Posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Yang ketiga yaitu pada saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Yang keempat yaitu posisi badan harus selalu diupayakan berada di belakang bola. Yang kelima yaitu pada saat perkenaan bola, tangan harus lurus menjangkau bola dan mendorong dengan sentuhan halus. Yang keenam yaitu untuk arah forehand lawan, pukul bagian lengkungan bola sebelah kanan dan lengkung kiri bola untuk bertujuan backhand. Yang terakhir yaitu posisi akhir raket mengikuti arah bola. Biasakan bergerak cepat mengambil posisi pukul yang tepat di belakang kok. Cara melatih teknik drop shot dalam bulu tangkis. Yang pertama yaitu berdirilah di tengah lapangan atau di daerah belakang lapangan. Yang kedua yaitu mintalah teman Anda atau mungkin Anda sendiri yang mengumpan kok jauh ke atas. Yang ketiga yaitu lakukan hitungan position, lalu bergeraklah seolah-olah akan melakukan smash. Yang keempat yaitu pada saat hendak memukul, maka lakukanlah perkenaan kok dengan raket secara halus seperti dipelintir atau dikikis.
Perhatikan saat memukul tangan dan kaki kanan masih berada di belakang kaki kiri. Dan setelah memukul tangan dan kaki kanan, Anda sudah berada di depan kaki kiri. Usahakan kok yang kita pukul jauh persis di dekat net lawan. Yang terakhir yaitu, lakukan teknik ini berulang-ulang sehingga kita benar-benar mendapatkan gerakan pukulan yang benar. Kemudian kita melangkah ke tujuan drop shot, di mana pukulan drop shot ini bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulan ini dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh dan di sekitaran net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Permainan ini biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun siap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot. Dan kok justru jatuh di dekat net sih? Dan adapun tujuan lainnya yaitu untuk menempatkan bola secepatnya dan sedekat-dekatnya dengan net pada lapangan lawan. Drop shot dapat dilakukan di bagian atas dan bagian bawah. Drop shot terdiri atas dua macam yaitu drop shot penuh dan dengan arah yang menunjukkan tajam yang digunakan pada permainan tunggal, dan drop shot poton yaitu gerakan raket menyentuh bola tanpa menahan gerak tersebut. Adapun cara untuk mengecoh lawan pada drop shot. Drop shot terkesan sama dengan teknik smash. Letakkan perbedaannya hanya pada saat kamu melakukan pukulan. Shuttlecock dipukul dengan dorongan yang halus atau sedikit pelan. Tujuannya agar kok kita jatuh di tempat lapangan lawan yang berada di dekat net. Biasanya kita menggunakan teknik ini untuk mengecoh lawan yang posisinya berada di belakang. Tahukah kamu bahwa teknik drop shot memiliki karakter yang unik karena bisa mengecoh lawan? Kamu alias dapat menghasilkan gerakan tipu daya. Posisi tubuh, gerakan kaki, serta perpindahan badan yang harmonis menjadi penentu dari keberhasilan itu. Diperlukan juga pengamatannya yang tepat di mana posisi lawan agar hasil drop shot kita semakin hebat. Berikut beberapa kiat tahap-tahap untuk kita agar pukulan drop shot semakin hebat. Yang pertama yaitu, perhatikan pegangan raket. Kita dengan posisi tangan menggunakan pegangan forehand. Cara memegang raket yang benar yaitu memegang raket dengan rileks dan posisi raket berada di samping bahu. Kemudian untuk posisi tubuh, kita harus menyamping dari arah ke net. Raket dan kok. Yang kedua yaitu perhatikan juga posisi kaki kanan dan kiri. Untuk kaki kanan berada di belakang sedangkan kiri berada di depan. Kemudian yang ketiga yaitu saat melakukan drop shot, pukulan menggunakan posisi tangan yang lurus. Kemudian dorong atau sentuh shuttlecock dengan halus. Pokoknya shuttlecock melengkung ke belakang kanan jika drop shot forehand dan melengkung ke kiri jika backhand. Ingat, tumpukan tubuh pada kaki juga berubah. Yang berada di kaki kanan pindah ke kaki kiri. Jadi, upayakan untuk gerakan cepat agar badan. Drop shot dapat dilakukan dari atas maupun dari bawah. Yang pertama itu drop shot dari atas, di mana cara memukul drop stop dari atas hampir sama dengan memukul smash. Perbedaan di antara keduanya hanyalah pada detik-detik menjelang melakukan penyelesaian akhir, yaitu memukul pada saat shuttlecock mengenai raket.
Pada pukulan drop shot dari atas, shuttlecock tidak dipukul keras-keras sekuat tenaga. Akan tetapi gerakan tangan tiba-tiba ditahan sampai seolah-olah berhenti sekejap, kemudian doronglah atau sentuhlah shuttlecock sedikit saja, supaya jatuh sedekat mungkin dengan net di lapangan lawan. Karena mungkin pelaksanaan pukulan drop dari atas hampir sama dengan smash atau lob dari atas, maka sampai detik-detik akhir lawan hanya dapat dilakukan lob, smash, atau drop, sehingga lawan terlambat mengetahui secara pasti gerak pukulan yang sebenarnya seperti pukulan smash juga. Drop dari atas ada dua macam, yaitu drop penuh dan drop potong. Drop shot merupakan salah satu macam pukulan dalam bulu tangkis yang cukup terkenal. Hal ini dikarenakan pukulan ini cukup sulit dikembalikan jika dalam keadaan baik. Pukulan ini harus dilakukan dengan cara memukul shuttlecock dengan perhitungan tertentu, agar supaya shuttlecock dapat jatuh sedekat mungkin dengan net dengan tajam. Dengan begitu, maka lawan akan kesulitan dalam mengembalikan shuttle. Drop shot memerlukan lebih banyak keterampilan, kelentukan. Pemukulan drop dalam permainan net harus diusahakan agar shuttlecock jatuh tajam ke bawah. Maka pukulan dilakukan pada saat shuttlecock sedang dalam puncak ketinggiannya. Dan jangan dinaikkan sampai shuttlecock menurun di bawah net. Kemudian yaitu drop dari bawah, di mana lawan pasti berusaha agar shuttlecock di depan kita atau di depan net dapat diambil dari atas. Bahkan pasti menginginkan shuttlecocknya tidak dapat kita jangkau. Sedangkan kita sendiri pada saat tidak ada kesempatan lagi mengambil shuttlecocknya, lawan di depan net itu dari atas. Pasti saja tidak boleh terputus asa membiarkan shuttlecocknya itu jatuh di lapangan kita. Shuttlecocknya yang meluncur tajam di dekat net dan nyaris jatuh ke lantai, masih dapat kita usahakan mengambilnya dari bawah. Hanya pada detik akhir shuttlecock tidak dipukul sekuat tenaga, melainkan dilambungkan pelan yang menyentuh net dan jatuh di lapangan secara pelan, nyaris menyentuh net dan jatuh di lapangan lawan dekat net. Pukulan drop dari keterampilan gerak, pergelangan tangan, dan keseimbangan badan yang terjaga. Drop dari bawah hanya tepat digunakan pada permainan net. Drop dari bawah digunakan pada saat lawan berada di bagian belakang lapangan atau pada saat lawan menduga bahwa kita akan mengambil dengan lob tinggi dan dalam sehingga ia cepat-cepat dari mundur. Drop shuttlecock dari bawah sehingga ia terkecoh dan tidak dapat mengejar shuttlecocknya. Itulah informasi mengenai drop dan dalam bulu tangkis, mudah-mudahan memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Drop penuh banyak digunakan dalam permainan tunggal, terutama apabila lawan sudah nampak letih. Pukullah shuttlecock dari tempat setinggi-tingginya agar shuttlecock dapat menungkik lebih tajam dan menyebabkan lawan lebih sukar pengembaliannya. Akan tetapi, jangan terbiasa mengembalikan lob mendalam dari lawan dengan drop penuh dari atas, sebab terbang shuttlecock yang lambat dari jarak jauh mudah dicegat dan dimatikan lawan. Dalam permainan ganda, drop penuh dapat pula membahayakan keduanya. Karena kalau dapat membahayakan keduanya sehingga lawan tidak menduga-duga, maka sehingga shuttlecock kalau masih dapat dikembalikan pasti lemah karena harus mengangkat shuttlecock sudah hampir jatuh di lantai, dan shuttlecock
itu biasanya melambing pasangan dan menyentuhnya. Dan yang kedua yaitu drop potong, di mana pada drop potong ini dari persiapan sampai shuttle menyentuh raket. Cara memukul drop potong hampir sama dengan cara memukul drop penuh. Hanya bedanya pada saat menjelang shuttle tersentuh raket, tak ada gerak tertahan, seperti pada saat melakukan drop penuh. Atau katakanlah gerak pukulan drop potong sama dengan gerak smash dengan kekuatan yang jauh berkurang, sehingga laju terbang shuttle jatuh agak lebih jauh lebih lambat, akan tetapi lebih cepat, dan shuttle jatuh agak lebih jauh melampaui net daripada pukulan drop penuh. Drop potong dari atas toat pula dilakukan dalam permainan tunggal, yaitu untuk mengembalikan lob mendalam dari lawan. Sebab meskipun jatuhnya shuttle agak lebih jauh pada net di lapangan lawan, hindari dari sembaran di depan net. Ketika shuttle di depan net, paling tepat Anda pukul drop potong dari atas. Shuttle yang terpukul dengan tebasan akan bergerak dan terbang dengan memutari sehingga lawan sulit mengembalikannya dengan tepat.